Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dimulai dari saya. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali. Setelah sekian lama kita tidak bisa bertemu. Namun pada pagi hari ini kita berjumpa tidak langsung tatap muka seperti biasanya pada pembelajaran bulan-bulan yang lalu. Namun demikian, kita hanya bisa berjumpa melalui media penyampaian materi. Namun demikian, harapan saya selaku penyaji materi teknik instalasi penerangan listrik kelas 12 dengan materi yang hanya kami sampaikan secara daring ini, seluruh siswa bisa memahami dari apa-apa yang telah kami sampaikan. Seluruh siswa, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi instalasi penerangan listrik rumah tingkat, atau kalau waktu kelas 11 dulu Anda dikasih materi instalasi penerangan listrik sederhana, namun kelas 12 sama instalasi listrik, namun berkembang ke instalasi listrik rumah tingkat. Kalau rumah tingkat itu berbeda dengan instalasi listrik sederhana. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini yang harus Anda ketahui, yang pertama adalah siswa atau Anda itu harus bisa memahami instalasi penerangan 3 fasa sesuai dengan standar PUIL, yaitu PUIL 2011, yang mana PUIL itu tiap tahun selalu ada perkembangan. PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik, tiap tahun itu pasti ada perkembangan, ada perubahan, ada perbaikan. Mana mungkin dari tahun yang kemarin belum pas, sekarang dibuat lebih pas. Terus yang kedua, Anda menggambar rencana instalasi penerangan. Jadi sebelum memasang instalasi, Anda harus merencanakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, memasang panel hubung bagi instalasi penerangan. Sedangkan yang keempat, memasang instalasi kabel dan pemipaan. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, memasang beban listrik penerangan 1 fase di dalam sistem 3 fasa. Kalau waktu kelas 11 dulu, Anda hanya memasang beban listrik penerangan 1 fasa. Sekarang berkembang 1 fasa di dalam sistem 3 fasa. Untuk itu, yang harus Anda pahami yang pertama, yang dimaksud dengan rumah tingkat di sini, kita hanya membatasi rumah tingkat yang sampai tingkat 4 lantai. Jadi sementara untuk levelnya Anda selaku anak SMK, pemahamannya hanya sampai rumah tingkat yang maksimal 4 lantai. Sedangkan yang 5 lantai, 6 lantai, dan seterusnya mungkin Anda akan mempelajari pada jenjang yang lebih lanjut, misalkan jenjang perguruan tinggi. Sedangkan peruntukan gedung bertingkat akan sangat berpengaruh terhadap bentuk bangunan, gedung, serta luas lantai, susunan ruangan, sehingga akan berpengaruh pada jenis dan intensitas penerangan, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada daya yang digunakan pada setiap ruangan atau pada setiap lantai. Jadi lantai 1 daya yang dibutuhkan berapa, lantai 2 daya yang dibutuhkan berapa, lantai 3 berapa, lantai 4, dan seterusnya itu berapa. Tapi Anda hanya sampai ke lantai keempat saja. Sedangkan macam-macam gedung yang hanya 4 lantai itu biasanya digunakan pada
rumah susun sederhana. Mungkin kalau di tempat kita, di desa-desa atau di lingkungan kita, misalkan Magetan, Madiun, sementara untuk rumah susun sederhana itu sementara juga belum ada. Namun kalau di lingkungan perkotaan, rumah susun itu sudah ada, sudah banyak. Karena apa? Saking padatnya penduduk, terus tanahnya sempit, sehingga dengan sangat terpaksa dibentuklah rumah susun. Nah, untuk itu siapa tahu Anda nanti setelah lulus SMK ikut pada instalatir atau pemborong atau yang bagaimana, Anda berkecimpung di dunia itu. Karena mau tidak mau Anda sebagai seorang teknisi listrik juga harus berkecimpung di dunia listrik. Nah, setiap rumah itu pasti menggunakan listrik, baik rumah yang sederhana, rumah yang mewah, dan sebagainya pasti menggunakan listrik. Nah, itu adalah kesempatan Anda. Jadi kesempatan Anda. Terus yang kedua itu adalah ruko, atau bahasa yang tidak asingnya lagi adalah rumah dan toko, akan disingkat ruko. Sekarang sudah banyak menjamur ruko, dibangun-bangun di pinggir-pinggir jalan. Ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai. Yang mana yang bawah digunakan untuk toko, sedangkan yang atas digunakan untuk rumah. Makanya digunakan namakan dengan ruko. Yang kemudian yang ketiga contohnya pertokoan atau supermarket. Kalau di Magetan belum ada pertokoan yang sampai 3 lantai, itu belum ada, atau supermarket belum ada. Namun di Madiun sudah banyak. Misalkan di Matahari. Kemudian di Lawu Plaza. Kemudian ada di Presiden Plaza. Nah, itu sebuah pertokoan yang besar dan terdiri dari beberapa lantai yang membutuhkan instalasi listrik yang cukup rumit. Ya, yang cukup rumit. Nah, untuk itu tugas Anda nanti yang mengerjakan itu. Suatu saat mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan proyek seperti itu. Terus yang kelima kantor. Sekarang sudah banyak perkantoran bersama atau kantor bersama. Itu yang terdiri dari beberapa lantai. Ada kantor pemerintahan terutama, kantor A, kantor B, kantor C dijadikan satu dalam suatu wilayah, satu misalkan kantor tingkat untuk melayani kebutuhan masyarakat sehingga mudah. Kemudian yang terakhir yang kelima rumah sakit. Nah, sekarang sudah banyak dibangun rumah sakit yang bertingkat. Kayak Magetan dulunya belum, rumah sakitnya belum bertingkat. Sekarang sudah banyak rumah sakit bertingkat. Di Madiun juga demikian. Nah, di situ di tiap-tiap ruangan, di tiap-tiap lantai membutuhkan daya listrik. Ya, membutuhkan daya listrik. Itu merupakan tugas Anda yang akan mengerjakan proyek-proyek seperti itu. Terus selanjutnya dasar perencanaan untuk instalasi gedung bertingkat itu akan didasarkan pada sebagai landasan untuk pembuatan instalasi gedung bertingkat itu harus satu, mentaati peraturan umum instalasi listrik. Ya, mentaati peraturan umum instalasi listrik. Karena apa? Peraturan umum instalasi listrik ini dibuat, jadi sekali lagi saya tegaskan, dibuat sebagai aturan, sebagai acuan, sebagai undang-undang dalam pemasangan instalasi listrik. Maka dinamakan peraturan umum instalasi listrik. Nah,
hampir beberapa tahun ini selalu ada perubahan untuk Puel. Ada Puel 2000, muncul 2009, kemudian ada 2010, ada 2007, 2009, 2010, kemudian yang terakhir 2011 itu Puel yang berlaku di Indonesia. Jadi baik sambungannya, tata letak stop kontak, tata letak saklar, tata letak fitting lampu, semua itu harus mengacu pada Puel. Tidak boleh kita membuat aturan sendiri. Tidak boleh kita membuat sesuai keinginan kita sendiri. Tapi harus mentaati aturan-aturan itu. Termasuk ukuran kabel, cara menyambung kabel, dan sebagainya. Itu harus berdasarkan Puel. Termasuk tadi di depan sudah disinggung kaitannya perencanaan. Nah, dalam merencanakan, perencanaan itu pun gambar atau simbol-simbol harus juga mentaati simbol yang ditentukan oleh Puel. Misalkan simbol stop kontak itu harus seperti ini. Terus simbol saklar tunggal harus seperti ini. Itu tidak boleh Anda sesuka hatinya simbol saklar tunggal Anda kasih gambar kupu-kupu misalkan seperti itu. Itu nggak boleh. Apa tujuannya? Kalau kita mentaati Puel, berdasarkan Puel, Anda selaku penggambar merencanakan, orang lain yang mengerjakan juga sudah tahu tanpa adanya Anda di situ. Nah, makanya stop kontaknya simbolnya seperti ini, orang lain sudah bisa membaca. Stop kontak seperti ini. Oh, ini simbol stop kontak. Kemudian Anda menentukan saklar tunggalnya di sini, simbolnya seperti ini. Dibaca oleh pelaksana, kalau ini simbol saklar tunggal sudah sesuai. Nah, jadi orang lain pun juga bisa membaca kalau kita mengacu pada Puel. Terus yang kedua, alat, bahan, semuanya harus berstandar nasional atau biasa dikatakan SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi semua komponen yang terpasang harus standar, tidak boleh sesuai dengan keinginan Anda. Harus sesuai. Misalkan dengan menggunakan daya listrik 450, standar MCB yang digunakan harus menggunakan 2 ampere. Tidak boleh Anda sesuka hatinya dengan daya 450 Anda memasang MCB sebesar 10 ampere. Itu tidak boleh. Karena apa? Kalau ada terjadi beban lebih, hubung singkat dan sebagainya, maka tidak akan memutus arus MCB-nya. Karena apa? Terlalu besar ukuran arus atau ampere yang dipasang pada MCB. Nah, makanya harus standar. Termasuk juga untuk ukuran kabel-kabel. Kalau menggunakan daya sekian, maka luas penampang kabel harus sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, standar Perusahaan Umum Listrik Negara atau PLN. Jadi komponen-komponen itu juga harus sesuai dengan standar umum listrik negara. Tidak boleh perusahaan itu atau kita membuat komponen sendiri yang penting bisa nyala sesaat itu saja. Tapi setelah sekian waktu dia tidak akan bisa bekerja dengan benar atau dalam beberapa saat sudah rusak. Karena apa? Sudah tidak standar. Nah, yang keempat, International Electrical Commission. Ini merupakan asosiasi secara dunia yang berkaitan dengan dunia kelistrikan atau dunia listrik. Jadi dari 4 itu mulai dari Puel, SNI, terus kemudian kesepakatan dengan PT PLN secara internasional, itu semuanya aturan harus kita terapkan. Kemudian ada juga aturan-aturan yang lain yang tidak tertulis secara sah di sini atau secara legal di sini, namun juga bisa kita gunakan sebagai
aturan. Kemudian yang kedua, macam instalasi pada gedung bertingkat. Yang dimaksud di sini pada gedung bertingkat sederhana atau pada umumnya tidak menggunakan, ini maksudnya gini, untuk macam instalasinya ada yang gedung sederhana dan ada yang gedung yang di atas sederhana, maksudnya gitu. Jadi pada gedung bertingkat sederhana pada umumnya tidak menggunakan yang satu, yang gedung tingkat yang sederhana itu tidak menggunakan instalasi building automasi system. Jadi instalasi yang berkaitan dengan sistem otomatis. Ya, terus kemudian tidak menggunakan sistem antena parabola. Artinya sistem parabola itu misalkan satu parabola dicabang menggunakan beberapa banyak kabel dicabang per ruangan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sistem antena parabola. Kemudian instalasi sistem panggilan informasi. Nah, ini panggilan informasi kalau gedungnya sederhana, bertingkat sederhana, itu kadang hanya menggunakan satu sound system besar yang misalkan ditaruh di luar untuk panggilan secara umum bersama-sama. Tapi kalau untuk gedung yang mewah, peruangan, nah instalasi sound system peruangan itu ada. Ya, peruangan itu secara ada, tidak seperti kalau yang sederhana. Terus yang ketiga, untuk instalasi pengamanan. Nah, terutama untuk pengamanan ini untuk keamanan gedung itu maksudnya. Jadi di sini dijelaskan security yang menggunakan CCTV. Nah, terus sistem tenaga yang umumnya merupakan motor-motor untuk instalasi, misalkan instalasi hidran. Kemudian juga ada instalasi pengolah limbah. Ini biasanya kalau instalasi pengolah limbah ini hotel, rumah sakit, hotel-hotel yang mewah itu. Jadi limbah itu baik limbah air maupun limbah udara itu tidak menggunakan. Terus kemudian instalasi air bersih dan air kotor itu juga terpisah. Kalau air kotor jelas mesti ada. Setiap perumahan, setiap hotel itu pasti ada instalasi air bersih, ada instalasi air kotor. Bahkan juga ada instalasi air panas. Makanya ini beda di sini ya. Kemudian untuk instalasi pendingin udara dan ada juga untuk instalasi lift. Simbol. Simbol yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tadi sudah saya singgung di depan. Ini tidak lepas dengan puel. Ya, jadi simbol yang digunakan itu harus sesuai dengan simbol yang berlaku, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga jika antara yang merencanakan, nah di depan tadi sudah saya singgung, saya ulangi lagi. Sehingga jika antara yang merencanakan dan yang melaksanakan itu berbeda, tidak akan terjadi masalah tersendiri. Nah, makanya itu tadi harus mengacu kepada PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Jadi ya, kalau ini yang merencanakan misalkan saya, yang merancangkan saya. Kemudian gambar perencanaan saya sudah selesai, saya serahkan kepada Anda selaku pelaksana di lapangan. Anda merasa tidak bingung, karena apa? Saya selaku perencana itu sudah sesuai dengan SNI, sesuai dengan PUIL, baik simbolnya saklar, simbolnya MCB, simbolnya stop kontak, jumlah kabel, semuanya sudah saya sesuaikan dengan PUIL. Sehingga Anda selaku pelaksana di lapangan pasti tidak akan bingung. Tinggal membaca gambar
set Anda buka, oh sudah paham saya, stop kontaknya ditaruh di sini, kotak MCB-nya ditaruh di sini. Kemudian jumlah kabel yang menuju ke arah ruangan A jumlahnya sekian, menuju ruang B jumlahnya sekian, semua sudah jelas. Karena apa? Perencanaannya sudah sesuai dengan PUEL. Berbeda lagi kalau saya selaku perencana tidak menggunakan aturan sesuai dengan PUEL. Saya sesuka hatiku. Misalkan gambar stop kontak, tadi di depan saya singgung stop kontak saklar tunggal saya buat dengan gambar kupu-kupu. Stop kontak saya buat dengan gambar mos dan sebagainya. Akhirnya Anda selaku pelaksana di lapangan, waktu mau mengerjakan instalasi, loh ini apa ya? Apa yang harus saya kerjakan? Gambar kok kayak gini. Pasti Anda selaku pelaksana di lapangan pasti merasa kebingungan. Kemudian yang kedua, sumber tenaga listrik. Berkaitan dengan daya yang tersedia dan besar tegangan, serta sistem sumber satu fasa atau 3 fasa dan besar frekuensi sumber tenaga. Hal tersebut berkaitan dengan daya beban, besar tegangan beban, sistem pada beban, baik itu 1 fasa ataupun 3 fasa. Dan besar frekuensi beban yang akan dipasang atau yang sudah terpasang. Jadi sumber tenaga yang akan kita gunakan atau yang akan kita berikan pada gedung tersebut itu harus sudah kita tentukan berdasarkan dengan perhitungan. Jadi misalkan contoh sekolahan kita, udah nggak usah jauh-jauh. Sekolahan kita untuk gedung SDC, nah, gedung SDC itu ada gedung listrik, ada gedung las, ada gedung AV. Semua membutuhkan daya listrik. Misalkan listrik membutuhkan 1000, AV membutuhkan 1000, sedangkan las membutuhkan 3000. Berarti subsidi atau sumber tenaga listrik yang harus kita siapkan minimal harus 5000 atau di atasnya. Nggak boleh kalau di bawahnya. Karena apa? Kebutuhannya untuk listrik 1000, untuk AV 1000, untuk las 3000. Itu kebutuhan pas. Kalau kita pasang 5000 pas pasti tidak akan mampu. Maka harus di atas kebutuhan. Dengan maksud, dengan adanya di atas kebutuhan, kita bisa menjalankan operasional kebutuhan listrik kita tercukupi. Yang kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah jumlah tingkat gedung. Nah, gedung bertingkat yang ada, jumlah tingkatnya bermacam-macam. Ada yang bertingkat 2, dan seterusnya ada yang 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan instalasi gedung bertingkat, ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk sementara, pertemuan pada hari ini mungkin ada kurang jelasnya. Nanti bisa sedikit kita ulas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin dalam penyampaian materi pada pagi hari ini kurang pas. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.